Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk tugas besar kecerdasan buatan sistem informasi yang berjudul Prediksi Status Pinjaman menggunakan metode K-Nearest Neighbor. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada saya, Haikal Sabtadi, dengan NIM 211030440, dan rekan saya, Muhammad Nur Fauzan, dengan NIM 211034041, dan Zaki Soleh Wirawan dengan NIM 23151030012. Latar belakang dalam sebuah institusi keuangan yang menawarkan kreditan akan selalu memiliki risiko berhadapan dengan kredit yang macet atau tidak dikembalikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat memberikan kerugian yang signifikan bagi institusi keuangan tersebut. Dengan risiko yang telah disebutkan, sebuah analisis untuk melakukan prediksi terhadap status kredit pemohon pinjam perlu dilakukan. Alasan metode penyelesaian masalah klarifikasi yang populer adalah Key-Nearest-Neighbor. Algoritma Key-Nearest-Neighbor digunakan karena algoritma ini merupakan salah satu teknik paling sederhana dalam mengatasi masalah klarifikasi, namun sering memberikan hasil yang kompetitif. Key-Nearest-Neighbor banyak digunakan oleh para peneliti karena kelebihannya, yaitu akurasi yang tinggi. Metode klasifikasi adalah proses dalam ilmu data dan pembelajaran mesin atau machine learning yang bertujuan untuk mengidentifikasi kategori atau kelas dari objek atau data berdasarkan atribut-atribut tertentu. Dalam konteks ini, model klasifikasi dibangun menggunakan data yang telah diberi label atau label data, di mana setiap data pelatihan sudah memiliki kategori yang diketahui. Model tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi kategori dari data baru yang belum diketahui kategorinya. Kedua, Kineris Nickboard atau adalah salah satu algoritma dalam pembelajaran mesin yang digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bekerja dengan yang ingin diprediksi berdasarkan metrik jarak tertentu. Tahapan penelitian, business understanding. Business understanding berfokus pada pemahaman tujuan penelitian berdasarkan perspektif bisnis. Dua, data understanding adalah proses untuk memeriksa data sehingga dapat mengidentifikasi masalah dalam data. Data preparation adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis untuk proses data mining. 4. Data modeling. Modeling merupakan salah satu tahap pada Scripps DM, yaitu dengan memilih teknik data mining dan menentukan algoritma yang akan digunakan. Evaluation. Pada data evaluasi merupakan tahap untuk mengetahui apakah model yang dirancang telah sesuai atau belum dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Development. Pada fase development, tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu tahap penyebaran hasil dan dijadikan sebagai presentasi atau laporan dari pengetahuan yang sudah didapat berdasarkan evaluasi dan pemodelan pada proses data mining. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian source code. Untuk penyelesaian source code, kita akan langsung masuk ke dalam Google Colab.
pada baris kode pertama, yaitu proses mounting menuju ke Google Drive. Tujuannya adalah untuk menyambungkan antara file Google Colab dengan file Google Drive yang dimiliki, sehingga mempermudah untuk mengupload dataset. Kemudian pada baris kedua, itu mengimport library yang dibutuhkan untuk pemodelan. Di antaranya itu library Pandas dan Matplotlib. Kemudian pada baris ketiga, itu salah satu fungsi Pandas yang berfungsi untuk membaca dataset. Kemudian ada df-ed yang berfungsi untuk menampilkan 5 data teratas dalam dataset tersebut. Selanjutnya, df-shape untuk mengetahui informasi tentang jumlah kolom dan baris dari dataset yang digunakan. Kemudian ada df-info yang berfungsi untuk melihat nama kolom-kolom yang ada dan juga jumlah data yang bersifat non-null atau tidak kosong, dan juga data type-nya. Selanjutnya ada fungsi df isna sum untuk menghitung jumlah data kosong dari setiap kolom. Selanjutnya ada fungsi df describe yang berfungsi untuk menampilkan informasi nilai statistik dasar dalam dataset tersebut, seperti rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Kemudian masuk ke proses data preparation, itu yang pertama, langkah yang dilakukan adalah melakukan drop pada data null yang telah diidentifikasi sebelumnya. Di sini kolom-kolom yang memiliki data null antara lain seperti gender, dependent, self-employed, loan amount, dan juga credit history. Kemudian selanjutnya sebagai tambahan informasi dapat ditulis kode untuk melihat nilai unik dari setiap kolom. Setelah dilakukan penghapusan data null, kembali dilakukan pengecekan df-info, di mana di sini dapat dilihat sudah tidak ada data null. Kemudian langkah selanjutnya itu transformasi data, di mana terdapat beberapa baris kode, diantaranya untuk mengubah nilai di kolom gender menjadi nilai numerik sehingga dapat mempermudah dalam proses pemodelan. Hal tersebut dilakukan di setiap kolom yang sifatnya masih non-numerik, sehingga data dapat diubah menjadi numerik untuk mempermudah proses pemodelan. Selanjutnya, karena di salah satu kolom, yaitu kolom dependence, terdapat nilai itu 13, hal tersebut dapat menjadi masalah dalam proses pemodelan, sehingga dengan nilai 13 akan diubah menjadi 3. Setelah transformasi data, kembali dicek dengan menggunakan df-info, di mana sekarang tipe datanya sudah semuanya bersifat numerik. Setelah proses data preparation selesai, yaitu sekarang proses untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Untuk perbandingan data latih dan data uji, yaitu data latih sebesar 80% dan data uji sebesar 20%. Setelah membagi data, langkah selanjutnya yaitu membangun model. Model yang digunakan adalah model k-nearest neighbor dengan jumlah neighbor yaitu 5. Selanjutnya, setelah dibangun model, dilakukan proses evaluasi dengan menggunakan metrik-metrik seperti akurasi, precision, recall, dan advanced score. Dapat dilihat nilai akurasi yang didapat yaitu 72%, nilai presisi 75%, nilai recall 88%, dan nilai advanced score 81%. Selanjutnya, untuk mempermudah proses evaluasi, dapat dibangun confusion matrix untuk mengetahui nilai true negatif, false negatif, true positif, dan false positif. Di mana di proses pemodelan ini terdapat 5 data yang bersifat false negatif, terdapat 8 data yang bersifat true negatif, terdapat 37 data yang bersifat true positif, dan 12 data yang bersifat false negatif.
Kemudian kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model Kanier-Snibur merupakan model yang efektif untuk melakukan klasifikasi dengan dataset Lowan Status Prediction. Hasil pengujian Python dengan model Kanier-Snibur dengan jumlah N sama dengan 5 dan perbandingan data latih dan data uji 80/20 mendapatkan hasil akurasi 72%, precision 75%, recall 88%, dan advance score 81%. Selanjutnya itu untuk progres jurnal sendiri, jurnal sudah disubmit pada situs Journal of Computer System and Informatics atau JOSIC. Progres pengerjaan sudah selesai sampai dengan simpulan dan penulisan daftar pustaka. Untuk progres penulisan jurnal sendiri sudah ditulis sampai daftar pustaka, mulai dari pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, simpulan, dan juga daftar pustaka. Selanjutnya, untuk tempat upload jurnal sendiri, kami mengupload di situs Journal of Computer System and Informatics. Ya, dapat dilihat jurnal telah disubmit dengan judul prediksi status pinjaman menggunakan metode Kanier-Snibur. Untuk email konfirmasi juga sudah masuk, sehingga jurnal telah sukses tersubmit. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.